3 depo tadi yang terakhir. Seri berita, Polda Metro Jaya tangkap 24 orang pelaku menimbun obat COVID-19. 3 jenazah DPO MIT Poso berhasil diidentifikasi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 4 Agustus 2021 bersama saya Siti Ana. Dan saya Zaini. Melalui warta berita malam ini kami hadirkan sekilas berita. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan anggaran kesehatan dalam penanganan COVID-19 akan meningkat hingga 300 triliun rupiah pada tahun 2021. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, Sri Mulyani menjelaskan anggaran meningkat seiring dengan perpanjangan penerapan PPKM level 4. Serangan bom oleh kelompok Taliban di Afghanistan menewaskan 8 orang dan 20 orang lainnya mengalami luka. Seperti dilansir dari Associated Press, bom menargetkan apoteker. Harga obat yang hanya 1,6 juta rupiah dijual menjadi 40 juta rupiah. Wijananto. Kita menghadapi pandemi COVID-19 ini masih saja ada penjahat. Dan untuk terapi pasien COVID-19 dari berbagai meninggal dunia. Jadi ada orang pemerintah sebesar 1 Wijananto Pro 3 RRI melaporkan. Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberian bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal di tahun 2021 untuk mengurangi beban mahasiswa dan dosen yang terkena imbas pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan pers secara virtual seperti yang diliput oleh Pradipta Rahadi berikut ini. Sistem belajar tatap muka di sekolah ataupun di kampus untuk berbagai wilayah di tanah air masih belum memungkinkan. Demi keselamatan, 2021 menganggarkan sebanyak 6,6 triliun rupiah untuk 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru, dan juga dosen. Bantuan subsidi kuota dengan total anggaran sebesar 3,7 triliun rupiah. Mulai dari tingkat PAUD hingga dosen sebesar Siswa yang takut untuk divaksin, sehingga sosialisasi di kalangan pelajar perlu ditingkatkan. Vaksinasi sebab vaksinasi. Masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Masyarakat yang tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK kini bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Mereka yang tidak memiliki NIK umumnya berasal dari kelompok penyandang disabilitas, penghuni lembaga pemasyarakatan hingga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Informasi ini kami hadirkan dalam laporan khusus bersama Safira Amalia. Laporan khusus. Lama sekali, wasit mengungkapkan NIK yang tidak memiliki NIK. Yang tidak punya NIK itu memungkinkan untuk membuka pendudukan. Udah bisa vaksinasi tanpa NIK, ya menurut saya bagus ya. Karena Vaksinasi di Indonesia juga meminta BUMN Farmasi COVID-19 di tengah kekurangan stok di sejumlah daerah. Berikut Rizky Supermana melaporkan. menanggapi kelangkaan obat dan vaksin COVID-19 di sejumlah daerah. Kemudian treatment. Jadi kalau ini sudah dilakukan, yang harusnya mungkin harus. Bakti, Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Polisi Abdurrahman Baso mengatakan, di antara yang sudah teridentifikasi adalah salah satu pimpinan Mujahidin Indonesia Timur atau MIT bernama Patar. Setelah kurang lebih 2 minggu ini melakukan olah uji DNA. Beralih ke berita olahraga, atlet layar Hannah Mills dan Elite McIntyre dari Inggris Raya meraih medali emas pada nomor lomba 470 putri. Sementara itu, China masih kokoh memimpin perolehan medali sementara Olimpiade. Informasi tersebut tersaji dalam highlight Olimpiade Tokyo 2020 disampaikan Priyarni Sonya. Update dari arena ke-13 dan kedua setelah terjadi 28 tahun itu. Kami Itu pun bergandengan 2020. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat malam ini, kontingen Indonesia berada di peringkat ke-perunggu. Selepas ini kami akan melanjutkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Saya Zaini. Saya Siti Ana.